Ya mungkin kalau umpama masuknya ke konsep masih saya maklumi untuk dapat apresiasi. Apa ini ada yang perlu motong Lah, ini apa oval di sini juga ada garis-garis lengkung. Coba nanti kalau dilanjutkan di rumah lagi, coba dibuat agak asimetris. Karena di dalam apresiasi karya seni ada keseimbangan simetris dan ada keseimbangan asimetris. Gaya yang berbeda. Iki gaya sing wis kuno. Tapi orang salah deh ya. Ketemu. Seni tidak ada yang salah. Soal teknik monggo mawon. Teknik saya tidak pernah jangan begini jangan begitu, saya tidak. Itu menurut masing-masing, pemahaman masing-masing. Ada kalanya harus kawat, ada kalanya kalau memang harus ini potong, tapi biasanya kalau cutting itu syaratnya untuk uwek, mulai uwek. Takok meneh, kenapa untuk mirai? Harus tanya. Kalau saya dapat merah tanya, witku elek kayak gini kok, itu apa sih? Monggo Mas, yang punya ini loh, Mas. Oh. Pak siapa? Pak Kolik. Pak Kolik. Ya, monggo Pak Kolik. Ya, Monggo. Jangan tanya sejauh mana kira-kira yang perlu dirubah, kurangnya di mana? Mana yang bisa diperbaiki kan? Kan bagusnya di mana? Apa-apa itu sudah tidak ini. Gitu. Iya. Untuk sampan bagusnya di mana? Penuh Pak. Sekarang Mas Roti geser Mas, Indonesia Mas. Geser mereka kalau jalan sukane ruang. Artinya konsep yang jenengan konsepkan itu belum Masih konsep ya berjalan. masih konsep. Nah, sedangkan di silver ini konsepnya semua sudah siap tampil, gitu. Nah, ada beberapa yang mesti di contoh-contoh aja yang kayak gini. Sama dekat Pak Kolik, monggo Pak Kolik. Ini apa? Perlu sing apa perlu ini dipotong nanti di rumah gitu loh Pak. Ini mau dipotong aja. Terus ini mungkin ada sentuhan sedikit supaya tidak. Ini kan masih mentah kalau kita bicara gitu. Kemarin juga udah diskusi panjang sama Pak Sugeng, gitu. Ya penataan pun ini harus jelas. Nah, gitu. Itu. Kalau bonsainya bahannya cukup luar biasa. Ya mungkin kalau mama masuknya ke konsep masih saya maklumi untuk dapat apresiasi. Apa ini ada yang perlu motong ini apa kirang buka ngaten ruangan dikon ngobrol nggih napa enten sing anu ning ganggu ya ada sedikit yang perlu dikurang-kurangi. Jadi dibuka-buka, ditarik-tarik sedikit. Ini Pak Sugeng nggih. Terus di atasnya juga dimatangkan lagi. Ya untuk kedepannya saya rasa bisa lebih bagus lagi. Satu itu. Kedua, kalau bahannya ini sebetulnya sudah bagus. Kedua, potnya ini juga kalau dilihat juga kurang pas untuk pohon-pohon style seperti ini. Gimana harusnya panjang atau jenanteng kan Pak Kolik? Pak Kolik. Bisa persegi panjang, bisa oval, bisa kotak. Kenapa oval? Di sini juga ada garis-garis lengkung. Coba nanti kalau dilanjutkan di rumah lagi, coba dibuat agak asimetris. Karena di dalam apresiasi karya seni ada keseimbangan simetris dan ada keseimbangan asimetris. Lah, keseimbangan asimetris itu akan mendapat nilai plus.
Sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih banyak. Dan ini Mas, kalau mau ikut pameran lagi, ini yang mengganggu pertama kali ya, seperti yang disebutkan Pak Guru. Jadi dianggap ini proses belum selesai. Maaf. Mending dipotong nggak apa-apa. Ini Barangkali dia mau ke sini, Pak. Nah, kalau misalnya ini ya ini dikawat. Kalau misalnya dia lagi dikawat, dikawat kan bentuk. Juri bisa, oh ini masih akan dibeginikan. Nah, ini dikawat. Lah nek ndelujur ngene ku elek banget tuh coba. Semaja dadi ono sing nongol nang kene ya, Pak. Nah, ini juga belum. Nih. Kalau ini dibesarkan lagi, diperpanjang jadi keseimbangan asimetris, itu mungkin akan lebih baik. Ngoten ae. Nah, jenengan pernah Mas? Pernah dengar nggih? Focus of interest atau pusat perhatian nggih. Punya sampean ini sudah membawa dari bahannya ekspos akarnya. Nggih, Pak Gus. Sebetulnya ya cuman ini aja lah yang pertama kali. Karena ini pohon masih berproses. Sementara kalau di silver itu secara proses percabangan panen sudah oke, tinggal menunggu kematangan. Nah, gitu. Sambil potnya tadi seperti Pak Gus, Ya, koreksi pot disesuaikan dengan karakter pohonnya. Tanya, tapi seandainya ini nanti ini digunakan, ini menambah lebih baik atau mungkin dihilangkan? Nah, gini. Ya ini. Menurut konsep awalnya, Mas ini seperti apa? Mau dibuat keseimbangan simetris atau asimetris? Lah, mungkin ini bisa dijadikan suatu improvisasi. Jadi penambahan yang menunjang, yang penting relevan loh ya dengan bentuk ini. Itu masih bisa lebih bagus. Ya, pengembangan kreasi ya, inovasi daripada bentuk yang hanya polos. Ini kan masih bentuk dasar aja, belum ada pengembangan kreasinya. Kalau bahannya Lo sudah bagus bahannya. kalau Ya, ini tadi yang sangat mengganggu. kalau di konsep ya Oh, dapat loh, konsep dapat. Setelah kamar. tapi nek salah kamar satu Sip. ini nggak apa-apa lah. Nek salah kamar tuh itu kamarnya tuh banget ya. Sing salah salah kamarnya merono. salah kamar ya. Nah, kolek ora takok neh gitu. Pak Kolek, Pertanyaannya terus wani Nun piro. Piro-piro. Nun sewu Mas ya. Boleh. Coba sekarang tanya ke Pak Sulis. Nah, mumpung Pak Sulis ada loh. Ya Pak Sulis. Ini modelnya kok celingker ini seperti apa Pak Sulis ini? Menurut Pak Sulis bagaimana yang paling Iya. style yang paling baik lah. Ini buat style apa? Ya, Ini menurut Pak Sulis. saya umum aja nggak usah buat. Iya. Secara umum. Secara umum. Seni itu nggak ada yang salah. Nah, Iya, kalau salah kan enggak salah. Jadi seni itu nggak ada yang salah. Terus yang kedua, sulit untuk mengobjektifkan seni. Gitu. Jadi kalau ada penjurian itu harus diupayakan seobjektif mungkin. Saya bilang nggak mungkin, gitu. Karena masing-masing juri yang bertugas itu punya persepsi yang itu sulit disamakan. Gitu. Tapi bagi saya yang terpenting itu begini, bagaimana ini kan kita mau membedah soal indah atau tidak. Ada hambatan paling besar di dalam kita membahas soal keindahan. Karena sesungguhnya selama ini kalau kita perhatikan komunitas bonsai itu tidak pernah mengasah kepekaan rasanya terhadap keindahan. Gitu. baku di sini baku. Yang tanpa sadar diasah itu justru mencari kesalahan, mencari kekurangan. Gitu. Kalau ada orang selalu berpikir tentang sakit, dia nggak akan pernah sehat.
Karena pikirannya itu sudah mengendalikan sehingga meskipun dia sehat, dia merasa tidak sehat. Demikian pula ketika kita selalu mengasah itu dengan mencari kekurangan, mencari kesalahan, maka yang ada dalam pikiran kita itu adalah kekurangan dan kesalahan. Kalau itu sudah mendominasi otak kita, Anda mau membuat bonsai pun nggak akan berani, karena sudah takut salah. Inilah yang sebetulnya perlu dilakukan upaya keras di Ruby ini, supaya ada kerangka berpikir dan budaya yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Maka biasakan kalau melihat bonsai, sesederhana apapun gaya bonsai itu, cobalah temukan keindahannya. Maka kemudian yang terbentuk pada pikiran kita itu adalah rasa-rasa keindahan itu semakin tajam. Sesungguhnya itu sedang menumbuh kembangkan atau menyuburkan gitu ya kepekaan kita terhadap keindahan. Tetapi sepanjang setiap kali kita melihat bonsai, ya, itu selalu yang kita perhatikan justru kekurangan, justru kesalahan. Padahal seni tidak ada yang salah, gitu kan? Ya. Maka yang kemudian yang terjadi, kepekaan kita terhadap keindahan kan nggak pernah terasa, gitu. Sulit kita mengatakan, gitu ya. Itu satu. Jadi sesungguhnya bagaimana kemudian kerangka berpikir kita itu, terutama di Ruby, itu saya berharap ada perubahan kerangka berpikir itu. Bagaimana kemudian Ruby mempunyai upaya gitu ya, menumbuh kembangkan minat untuk mencari keindahan setiap kali orang melihat bonsai. Saya perluas lagi sekarang. Kok sampai komunitas seni? Saya tidak bicara bonsai, seni secara umum. Kok bisa terbentuk komunitas seni? Sekian orang kemudian bersepakat untuk berkelompok, itu kan pasti ada satu tujuan. Sadar atau tidak, gitu ya. Pertanyaannya sekarang, apa hal yang paling mendasar sampai kemudian terbentuk komunitas seni itu? Ini nggak usah bonsai dulu, ya nanti ada komunitas seni lukis, ada komunitas seni musik dan ini yang selama ini luput kita berarti. Sesungguhnya sadar atau tidak, terbentuknya komunitas seni itu karena ada keinginan yang sama, yaitu hasrat untuk menikmati keindahan, gitu. Makanya kemudian ketika kita bicara komunitas seni bonsai, cobalah disatukan kesadaran bahwa ini ingin menikmati, ada keinginan bersama atau hasrat bersama ingin menikmati keindahan seni bonsai. Nah, maka dimulai tadi dari jangan lagi mencari kesalahan dan kekurangan, tapi temukanlah keindahan dari setiap bonsai yang kita lihat. Kalau seperti itu yang terjadi gitu ya, maka kemudian kepekaan rasa makin tajam, kepercayaan diri juga makin kuat, karena sudah tidak ada pikiran tentang seni itu ada salahnya di mana, kekurangannya di mana, gitu kan. Gitu. Nah, inilah yang penting dikembangkan gitu ya, kerangka berpikir yang baru ini, paradigma baru gitu ya. Yang sesungguhnya ini paradigma lama, cuman selama ini nggak pernah dikupas gitu kan, nggak pernah disadari gitu ya. Nah, sekarang dibuat menjadi sebuah kesadaran gitu. Nah, soal ini bagus atau tidak, ya bagus-bagus saja gitu. Bahwa saya selera atau tidak itu soal lain. Soal lain gitu ya. Kenapa sulit sekali untuk mengobjektifkan karya seni gitu kan? Karena apalagi kalau kita bicara pohon, ada orang yang suka koleksinya itu mayoritas beringin yang ya apa jenis segitiga itu. Koleksinya itu nggak bisa disalahin karena dia mungkin punya latar belakang kehidupannya
ada satu momen tertentu yang dia kemudian mengagumi beringinnya kayak gitu. Misalnya dia tengah duduk-duduk di bawah pohon beringin, tiba-tiba hujan, terus ada petir. Petir itu nyambar beringin yang ada di atasnya dia sehingga dia tidak kena. Dia merasa terselamatkan. Maka sejak itu dia punya kekaguman luar biasa terhadap beringin. Nggak bisa disalahkan itu. Gitu loh. Jadi kalau ada orang punya bonsai 195 dari 100 itu beringin yang model-modelnya itu, saya nggak bisa nyalakan. Gitu. Karena dia punya pengalaman yang mungkin menyebabkan itu gitu loh. Gitu kan? Nah, kembali lagi pada tadi soal orang yang selalu mencari kesalahan dan kekurangan dari bonsai yang dilihat. Pertanyaannya sederhana. Seberapa jauh sebetulnya jam terbangnya membuat bonsai? Kok sudah bisa menyatakan ini salah, ini benar, ini kurang, ini sebagainya? Nggak bisa. Ada lagi yang berpikir begini. Di alam nggak ada yang begitu. Gitu kan? Seringkali kan kita ada kan. Nggak natural ini, karena di alam nggak ada yang begitu. Loh, memangnya di pot ini bukan alam? Gitu kan? Ini menyalahi hukum alam. Loh, aku pengen tanya yang ngomong begitu. Ada berapa pasal dan berapa ayat tentang hukum alam? Rumit kan? Gitu kan? Maka sederhanakanlah persoalan-persoalan yang rumit itu. Bagaimana cara menyederhanakannya? Begini, ketika Anda membuat bonsai gaya apapun dan itu hidup, berarti itu memenuhi hukum alam. Gak usah tanya pasal berapa ayat berapa gitu loh. Sebab kalau menyalahi hukum alam pasti mati. Gitu. Entah mati sebagian, entah mati keseluruhan. Misalnya di sini tiba-tiba ada yang mati. Oh, berarti menyalahi hukum alam, enggak nanti kena sinar matahari kok. Dimakan ular, Pak. Nah, atau dimakan ular gitu kan. Ini dimakan ular jadi lumayan membantu pruning kan gitu kan. Gitu. Aku nek ana bonsai di terus habis terutama jeruk kingkit ya. Iya. Sing ulere ijo-ijo kuwi. Oh, tambah seneng aku. Enggak perlu meruning aku. Soalnya nek meruning kadang-kadang kena rine ya dah ya. Wis bene gitu kan. Entar nanti tumbuh lagi. Jadi saya tidak ingin masuk pada persoalan-persoalan yang rumit yang sebetulnya tidak ada dasarnya. Gitu. Tapi ada yang percaya begitu ya nggak apa-apa. Saya menyatakan ini bukan berarti hanya saya yang benar, enggak. Tapi prinsip saya itu, saya nggak mau dirumitkan dengan hal-hal yang teoritis-teoritis itu. Karena logika saya tidak ada satu orang pun yang mengetahui hukum alam itu. Hukum alam itu kan tentang fenomena alam. Pertanyaannya sederhana. Dari apa yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, yang sudah berhasil dikuak oleh manusia itu, sebetulnya baru berapa persen? Yakin bahwa itu 10%. Rasanya kurang. Itu pun yang berhasil dikuak manusia itu kebenarannya sampai saat ini. Belum tentu suatu saat nanti kalau ada perkembangan teknologi dan itu bisa ternyata salah, gitu kan? Nah, loh, yang berhasil dikuak belum ada 10%. Kok ini dipakai pedoman? Harusnya yang mayoritas dong, yang 90% lebih dong, jangan dipakai pedoman. Nah, yang 90% lebih kan yang belum berhasil dikuak. Makanya saya kemudian menyederhanakan. Aku nggak peduli tentang hukum alam itu. Yang penting aku nggak gaya apapun, nek urip berarti memenuhi hukum alam. Ojo ditakoni mana pasal piro ayat piro. Simple gitu loh. Sehingga kita nggak ada ketakutan. Gitu. Ya, saya kira ini yang penting gitu ya, yang perlu dikembangkan teman-teman di kepengurusan Ruby untuk menjadi budaya di komunitas Ruby. Membuatlah paradigma baru, mulai sekarang biasakan justru mencari keindahan dari setiap bonsai yang kita. Maka ketika Anda tadi menanyakan kekurangannya apa menurut Pak Sulis gimana? Nggak bisa, ini bukan pohon saya. Dan saya tidak terbiasa mencari kesalahan dan kekurangan. Nah, saya selalu akan mencari kelebihannya, gitu kan? Karena saya nggak ingin kepekaan terhadap rasa keindahan itu menjadi tumpul, gitu. Harus semakin saya pertajam, gitu. Kelebihannya subur. Nah, terus, lu ini kok nggak menang, gitu. Nggak menang itu
tadi tergantung karena tidak bisa diobjektifkan gitu ya. Akibatnya apa? Ya juri yang bertugas siapa? Oh juri yang bertugas misalnya Mas Gun, Mas Sugeng dan lain-lain. Mungkin dia tidak punya pengalaman yang menarik hati yang gaya pohonnya begini. Sehingga tidak terkesan. Tidak pernah nepi di bawahnya. Maka juga perhatikan misalnya pameran Rubini yang sekarang bertugas siapa jurinya. Oh perhatikan ternyata yang menangnya kayak begini gitu ya. Terus nanti kalau yang bertugas lain lagi begini. Anda kemudian memilih. Oh, aku iki tak elok nih, ya toh nek bon juri niki si A, si B, si C iki. Sing mungkin punya kesan menano mana loh. Dia harus dirahasiakan itu kan. Loh itu harus Anda rasakan. Enggak, jurinya yang mau tampil itu harus dirahasiakan. Ya yang enggak. Kalau sebaiknya ya dibuka. Dibuka. Biar bisa milih. Biar ada juga. Itu juga bagian dari pendidikan kita mengasah kepekaan kita terhadap selera juri si A, si B, si C gitu ya. Dan itu tidak bisa, enggak mungkin begitu Pak. Ada yang juri itu seleranya bisa, alah omong kosong lah, gitu. Omong kosong kalau itu kan gaya yang berbeda. Iki gaya sing wis umum. Tapi orang salah deh ya. Ketemu. Seni tidak ada yang salah. Salah. Dan ketika saya ngomong begini, tapi Anda senang dengan gaya ini, pertahankan. Itu bagian dari jati diri kan. Walaupun konvensional. Ya, cuman yo nek delok nih pameran ya sampai delok mau sampai salah kamar mau ya kan. Itu bikin menang loh ya. Ya kira-kira gambarannya seperti itu. Mumet karepmu. Terminal gunung balik meneh Pak. Saiki sampean delok. Salah kamar ya. Saiki dudu saka bonsai nih. Ya ta? Sapa cara menyajikan? Kayak sing baris kabeh. Pilar. Sing siji sampai kiri kan. Sampean delok muter. Itu kreativitas namanya. Ini bagian untuk membedah keanehan bonsai. Apa keanehan bonsai? Bonsai kan 3 dimensi.